Di awal film kita diperlihatkan segerombolan tawanan yang disekap oleh penyeludup manusia di sebuah kapal, di mana sekelompok penjahat tersebut mengambil seorang anak kecil yang akan dijadikan korban untuk diambil organnya, di mana ayah anak tersebut meminta tolong agar anaknya dibebaskan, namun ia malah menerima pukulan dari para penjahat tersebut. Ketika penjahat tersebut sedang membawa anak kecil itu untuk dijadikan korban, tiba-tiba ada seorang tawanan yang menghampiri dan terjadilah aksi pembantaian yang dilakukan oleh tawanan tersebut kepada semua penjahat itu tanpa ampun. Sementara itu datanglah pasukan khusus Angkatan Laut ke sebuah kapal tempat tawanan penjahat berada untuk dievakuasi. Tibalah pasukan tersebut di dalam kapal, di mana dalam kapal itu terdapat mayat yang berserakan, organ tubuh dan darah yang berserakan. Tiba-tiba dikejutkanlah pasukan oleh korban pembantaian terakhir oleh si pembantai, di mana si pembantai ditodong sebuah senjata agar memberikan identitas aslinya. Di lain tempat di kantor MIS, seorang anggota mengecek identitas sebuah kode nomor yang diberikan oleh pasukan khusus Angkatan Laut. Dalam pengecekan data tersebut muncullah identitas yang bernama Han Ji-hyuk, yang di dalam data sudah dinyatakan mati. Dan dipanggilan Direktur MIS oleh beberapa pimpinan komisaris untuk menjelaskan kasus tentang Han Ji-hyuk sebagai anggota intelijen asing yang gugur tugas bersama dua rekannya tapi ditemukan kembali dalam keadaan hidup, yang ditawan oleh sekelompok penjahat. Dalam penjelasan tersebut, salah satu teman Han Ji-hyuk meninggal dan salah satu temannya hilang bersama Han Ji-hyuk yang tidak bisa ditemukan. Di tempat lain, agar tidak terjadi kebocoran data dari pihak intelijen bergegas membawa pulang Han Ji-hyuk, yang dalam tawanan sedang dalam perjalanan bersama beberapa polisi. Dalam perjalanan, badan intelijen yang membawa pulang Han Ji-hyuk memberikan sebuah informasi bahwa pasukan khusus Angkatan Laut diberikan sebuah tip untuk menemukan sebuah kapal yang menawan Han Ji-hyuk. Kemudian scene berlanjut di mana seorang dokter melaporkan pemeriksaan kesehatan Han Ji-hyuk kepada Badan Intelijen Korea, di mana di dalam tubuh Han Ji-hyuk ditemukan sebuah zat kimia yang disuntikan di dalam tubuh Han Ji-hyuk untuk menghilangkan ingatannya yang mengakibatkan stres dan trauma berat. Di lain waktu, di ruang interogasi Han Ji-hyuk diberikan beberapa pertanyaan dengan dipasangkan sebuah alat perangkat di tubuhnya untuk mengetahui seberapa bohong jawaban yang diberikan Han Ji-hyuk. Akan tetapi sebelum pertanyaan selesai, Han Ji-hyuk marah dan memberontak melepaskan alat perangkat tersebut dan melempar meja interogasian, kemudian menghampiri kaca interogasi yang dimana di balik kaca tersebut ada pimpinan AEE yang sedang melihat sesi interogasi Han Ji-hyuk. Dan laporan hasil pernyataan Han Ji-hyuk dinyatakan benar sepenuhnya, yang dimana alat perangkat yang digunakan belum pernah memberikan hasil yang salah. Sementara dalam keadaan hipnotis untuk berusaha memulihkan keadaan ingatannya, Han Ji-hyuk mengingat sebuah misi yang dilakukan bersama temannya, di mana sebuah kejadian sebelum mereka gugur tugas. Sementara itu direktur melapor pada komisaris bahwa pemulihan ingatan Han Ji-hyuk melalui cara hipnotis tidak berhasil. Dan komisaris bersikukuh untuk segera disembuhkan ingatan Han Ji-hyuk. Waktu berlanjut, direktur menemui seorang dokter di mana Han Ji-hyuk dapat menerima kematian rekannya sebagai kegagalan tugasnya. Dengan kata lain, kematian rekannya menjadi simbol yang mengingatkan akan kegagalan menjalankan tugasnya. Sementara direktur meminta bantuan kepada dokter tersebut untuk melepaskan Han Ji-hyuk dengan menunjukkan surat perintah dari atasannya. Dengan sedikit menolak, dokter itu memberikan laporan bahwa ada amfetamin dan opioid di dalam darahnya Han Ji-hyuk. Direktur meminta agar dirahasiakan dan agar tidak ditulis di dalam laporan. Direktur akan melaporkannya ke atasan jika saat waktu yang tepat. Scene berlanjut dalam pelepasan Han Ji-hyuk. Di apartemennya, Han Ji-hyuk mendapatkan sebuah telepon dari pacar temannya yang tewas dalam tugas. Dia meminta bertemu di sebuah gedung olahraga di mana pacar temannya tersebut meminta bantuan kepada Han Ji-hyuk untuk mengingat pesan yang diberikan saat sebelum misi tugas dilakukan. Di mana saat itu Han Ji-hyuk melihatnya sedang berciuman mesra dengan temannya. Setelah tiba di apartemennya, Han Ji-hyuk dikejutkan oleh pacar temannya yang sudah menunggu Han Ji-hyuk di depan pintu apartemennya, di mana pesan itu telah disampaikan kepada Han Ji-hyuk agar supaya tidak gegabah melakukan sesuatu seperti Han Ji-hyuk, bahwa ia mempunyai firasat yang sangat buruk dalam proyek bisnis ini, apapun yang terjadi agar mempertimbangkan keselamatan dan memprioritaskan rekannya, dan ia meminta sebuah janji agar tidak melupakan
mengucapkan pesannya tersebut, kemudian pacar rekannya tersebut meminta agar berusaha keras mengingat siapa pelakunya dan seperti apa situasinya untuk memberitahunya secara detail. Lalu Han Ji Hyuk memberitahu kepadanya apakah pertanyaan itu karena pacarnya semata-mata, karena Han Ji Hyuk benar-benar tidak mengerti karena di lapangan hari itu ada 3 orang termasuk Han Ji Hyuk, pacar temannya yang tewas bersama pimpinan sudah menunggu di markas. Dalam situasi itu mereka putus kontak yang kemudian ditemukan di atas kapal dengan jarak 300 km dari pantai. Han Ji Hyuk benar-benar tidak mengerti apakah pacarnya yang tewas dengan pimpinan gagal menerima kontak dari Han Ji Hyuk bersama rekan-rekannya. Pacar rekannya yang tewas berkata kembali, apakah dalam situasi seperti ini hanya bisa menjawab seperti itu, kamu masih belum mengerti masalahnya, dan pergi meninggalkan Han Ji Hyuk. Kemudian berlanjutlah pada Han Ji Hyuk yang kembali menganalisa foto rekannya yang tewas di dalam sebuah video dan berusaha mengingat masa lalu yang menewaskan rekannya tersebut dan akan mencari tahu sendiri siapa dalang semua itu. Scene berlanjut ke beberapa aktivitas Han Ji Hyuk ketika beristirahat yang diawasi dan diintai oleh anggota lain, di mana itu telah diketahui oleh Han Ji Hyuk mobil yang selalu mengawasi dan membututinya, dan dicatatnya lah nomor plat mobil yang mengintainya. Kemudian Han Ji Hyuk mengemas barang-barangnya untuk pergi ke bandara dengan menaiki taksi, yang mana dalam perjalanan disadari oleh Han Ji Hyuk jika ia telah dibuntuti oleh anggota lain. Setibanya di bandara, taksi yang dinaiki Han Ji Hyuk dikepung oleh beberapa anggota yang telah menunggu di bandara dan yang membututinya, akan tetapi Han Ji Hyuk sudah tidak ada di dalam mobil taksi, hanya topi dan HP yang dilacak, yang dimana Han Ji Hyuk turun di pintu banda yang lain. Ketika Han Ji Hyuk masuk ke dalam bandara, dihadanglah Han Ji Hyuk oleh polisi yang kemudian dibuntutinya lah Han Ji Hyuk untuk diperiksa identitasnya. Ketika itu dihajarlah polisi itu sampai pingsan oleh Han Ji Hyuk, yang kemudian berjalanlah ia menuju ke atap, yang dimana Han Ji Hyuk sudah ditunggu oleh pimpinan yang merekrutnya. Ketika masuk di badan inteligensi kemudian menuju tempat lain untuk mengobrol, Han Ji Hyuk dengan pimpinan yang merekrutnya, memberitahukan bahwa dokter menyuruh Han Ji Hyuk untuk beristirahat lama dan akan ditugaskan di divisi lain, dan diberikannya Han Ji Hyuk sebuah koper kecil yang berisi pistol Han Ji Hyuk, yang dimana ditemukannya di tempat Han Ji Hyuk menghilang. Walau dinasehatinya Han Ji Hyuk untuk tidak terpaku untuk menemukan jawaban di luar, tetapi akan menemukan di tempat yang dekat dan tak terduga, maka disuruhlah Han Ji Hyuk untuk tidak terburu-buru menemukan jawaban. Walau Han Ji Hyuk meminta agar dibuatkan sebuah janji di mana setelah Han Ji Hyuk melakukan semua yang telah disuruh oleh pimpinan yang merekrutnya, memohon agar dibiarkan menyelidiki kejadian itu. Dan disepakatinya sebuah janji Han Ji Hyuk oleh pimpinan dan wakil komisaris. Di kemudian hari mulailah Han Ji Hyuk bekerja kembali di sebuah divisi pusat informasi, di mana divisi ini adalah divisi yang baru terbentuk menangani sebuah perubahan yang terbentuk dari narkotika, terorisme dan kejahatan tim dunia maya, di mana Han Ji Hyuk akan dipasangkan oleh perempuan cantik yang berkarakter menarik, di mana dia melamar di divisinya sekarang karena oleh seorang Han Ji Hyuk yang dianggapnya menakjubkan. Selanjutnya Han Ji Hyuk mendatangi kantor pimpinan pusat di divisinya, di mana pimpinannya satu tim bersama Han Ji Hyuk ketika mendapatkan misi yang gagal, yang dimana terjadi obrolan antara Han Ji Hyuk dengan pimpinannya dengan menyinggung ingatannya apakah benar-benar hilang dan memamerkan kesombongannya yang menjabat sebagai pimpinan di divisinya setelah lama ditinggalkan Han Ji Hyuk, di mana divisinya menjadi berantakan dan bubar selama ia menjabat sebagai pimpinan pusat di divisinya. Catatan kinerja bagus dan tertata rapi, dan ia menetap di divisinya dan menyinggung teman pacarnya yang tewas sekarang telah menjadi tim divisi domestik keempat di tengah divisi yang dipimpinnya. Yang dimana pacar temannya yang tewas seakan-akan sangat peduli dengan rekan-rekannya tapi malah naik jabatan.
Scene berlanjut ketika Han Ji-hyuk beristirahat di apartemennya, terlihatlah lampu yang berkedip-kedip yang menyorot ke sebuah jendela apartemennya, kemudian bergegaslah Han Ji-hyuk menengok dan melihatnya, di mana lampu sorot yang diberikan kepada Han Ji-hyuk adalah sebuah kode yang diberikan kepada Han Ji-hyuk, yang kemudian dicarilah kode tersebut oleh Han Ji-hyuk untuk mencari jawaban dari sebuah kode petunjuk tersebut. Berlanjutlah Han Ji-hyuk pergi mengendarai mobil yang diiringi pembuatan oleh anggota inteligensi lainnya, di mana Han Ji-hyuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari sebuah jawaban teka-teki atau kode yang diberikan kepadanya. Lalu Han Ji-hyuk pergi ke sebuah loker untuk membukanya dengan mengisi kode yang didapatkannya tadi. Lalu terbukalah loker itu dan terdapatlah sebuah flash disk. Yang dimana menunjukkan sebuah video Han Ji-hyuk yang mengatakan sebuah ancaman di mana dalam agensinya ada sebuah tikus dengan tangannya sendiri untuk menemukan pengkhianat.